Assalamualaikum. Ujungan adalah sebuah tradisi anak gembala mencari pemimpin dalam kelompoknya yang telah punah di bumi Bedulan. Namun, keinginan untuk mencari tahu tradisi ujungan yang kini tinggal kenangan menari-nari di rongga fikirku. Untuk itu, aku menemui satria cilik terakhir, pelaku tradisi ujungan yang kini menjalani hari-harinya dengan berwira swasta. Dia adalah Wadiri, putra Bedulan yang pernah percaya pada zamannya sebagai keduk, yaitu posisi tertinggi kelompok anak gembala. Dari Wadirilah kisah tradisi ujungan aku ceritakan kembali. Tapi sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Kehidupan di bumi Bedulan waktu itu, tingkat perekonomiannya masih belum semaju sekarang ini. Anak-anak usia sekolah dasar melewatkan waktunya tidak di bangku sekolah, akan tetapi berusaha mencari sesuap nasi demi meringankan beban keluarganya yang serba kekurangan. Salah satunya sebagai pengembala kambing maupun kerbau, dari juragan kambing maupun kerbau. Kadang juga mereka mengembala kambing atau kerbaunya sendiri yang relatif sedikit jumlahnya. Dalam kelompok anak gembala ternyata ada strata di dalamnya. Yang tertinggi namanya geduk, kemudian di bawahnya namanya pati, prento, dan yang paling bawah namanya puncit. Masing-masing posisi mempunyai kewajiban untuk memerintah dan diperintah. Dalam pengembalaan kambing maupun kerbau, biasanya satu kelompok yang jumlahnya kurang dari 10 penggembala berkumpul dalam suatu tempat. Geduk hanya duduk dan memerintah di rindangnya pepohonan, sementara kambing maupun kerbau gembalaannya di angon bawahannya, yaitu pati, prento, beberapa anak sebagai puncit. Di luar tugas penggembalaan ada lagi tradisi anak gembala yang terjadi setahun sekali, yaitu merebut apa yang dibawa orang-orang yang hendak melakukan tradisi ngunjung ke makam keluarganya. Biasanya yang dibawa nasi, lauk pauk, dan juga buah-buahan yang dimasukkan ke dalam tenong maupun bakul. Hasil merebut bawaan tersebut kemudian dikumpulkan dalam kelompoknya. Lagi-lagi geduk hanya menunggu di suatu tempat, sementara yang beraksi adalah bawahannya, yaitu pati, prento, dan puncit. Anggota kelompok mempunyai kesempatan naik strata, dan itu rutin dilaksanakan setiap tahun. Biasanya dilaksanakan bulan Oktober atau sebulan sebelum tradisi ngunjung. Untuk naik strata dari puncit ke prento harus terlebih dahulu mengalahkan beberapa temannya yang posisinya masih puncit. Kalau bisa mengalahkan semua temannya yang masih posisi puncit, kemudian bisa menantang strata di atasnya, yaitu prento. Jika mampu mengalahkan prento, maka anak yang posisi puncit naik jadi prento, sementara prento yang kalah maka turun jadi puncit. Begitupun prento, jika ingin menjadi pati harus melawan pati. Jika mampu mengalahkan pati, maka posisinya naik dari prento ke pati. Dan apabila anak yang posisinya pati ingin menduduki geduk, yang merupakan posisi tertinggi dalam kelompok anak gembala, maka harus melawan geduk terlebih dahulu.
Lantas, bentuk kompetisinya seperti apa untuk bisa naik posisi dalam kelompok? Tak lain adalah tradisi ujungan. Masing-masing anggota kelompok yang ingin naik posisinya beradu saling sabet secara bergantian. Ujungan sendiri adalah adu kekuatan menahan rasa sakit dari sabetan ranting bambu ampel yang cabang-cabangnya tidak dipotong rata akan tetapi dibiarkan bergerigi. Sasaran sabetannya dari lutut ke bawah, maka tak heran dari adu sabet ranting bambu ampel tersebut darah bercucuran dari kedua kaki mereka. Dan terus saling sabet sampai salah satunya ada yang menyerah. Semua seleksi itu disaksikan oleh anggota kelompoknya. Seiring perkembangan zaman yang mempersempit lahan pengembalaan dan berkurangnya pekarangan kosong untuk kandang kambing maupun kerbau. Dan akhirnya, kira-kira awal tahun 80-an, tradisi ujungan telah benar-benar punah dalam tradisi anak gembala di tanah Bedulan. Namun begitu, tradisi ujungan akan tetap abadi dalam kenangan tentang heroiknya kompetisi para kesatria cilik di penggembalaan.